Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Ada yang tahu tajwid itu apa? Ya, benar. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu elok atau indah untuk didengarkan. Nah, kemudian sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang tajwid ini, Ibu mau kalian duduknya per kelompok, kemudian nanti kita diskusikan. Oke, sudah semua duduknya per kelompok, siap ya? Buka bukunya halaman 49. Oke, kembali lagi sama tajwid. Tajwid, di dalam ilmu tajwid itu dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Nah, kemudian ada yang masih ingat mad tabi'i? Ya, mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama alif setelah fathah, yang kedua waw sukun setelah dhammah, dan yang ketiga ya sukun setelah kasroh. Kemudian mad far'i. Nah, mad far'i ini terbagi menjadi 13 cabang, tetapi yang akan kita bahas hanya 4 saja. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang mad silah. Nah, mad silah terbagi lagi menjadi 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Apa sih mad silah qasirah itu? Jadi, mad silah qasirah adalah mad yang terjadi apabila huruf yang berharokat hidup bertemu dengan hak domir. Oke, Ibu ulangin lagi. Mad silah qasirah adalah mad yang terjadi apabila huruf yang berharokat hidup bertemu dengan hak domir. Contohnya yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu adalah contoh mad silah qasirah yang terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 4. Jadi tadi pengertiannya mad silah qasirah adalah mad yang terjadi apabila huruf hidup. Nah, huruf hidup di sini, huruf yang berharokat hidup di sini yaitu la, walam yakul lahu la. La-nya itu huruf yang berharokat hidup bertemu dengan hak domir. Hak domirnya di situ hu. Nah, kemudian cara membaca hukum mad silah qasirah sama seperti mad tabi'i, yaitu bisa dibaca dengan 1 alif atau 2 harokat. Tadi contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada contoh lain, surat Al-Adiyat ayat 7. Wa innahu ala zalika lasyahid. Nah, jadi dibacanya sama seperti mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Kemudian mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini yaitu mad yang terjadi karena mad silah qasirah bertemu dengan hamzah atau alif. Mad silah tawilah ini adalah mad yang terjadi karena mad silah qasirah bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya di dalam surat Al-Humazah ayat 3, yaitu yahsabu annama lahu akhladah. Contohnya yahsabu annama lahu akhladah. Kemudian cara membaca hukum mad silah tawilah ini sama seperti hukum mad jaiz munfasil. Artinya boleh dibaca 1 alif maupun 2,5 alif, atau 2 harokat maupun 5 harokat. Jadi dalam membaca surat mad silah tawilah ini itu bisa dibaca 2 harokat maupun 5 harokat. Contohnya yang tadi ya, kita baca 2 harokat. Yahsabu annama lahu akhladah, itu 2 harokat. Kalau kita mau 5 harokat juga boleh. Contohnya yahsabu annama lahu akhladah. Oke, sudah cukup jelas. Dibuka bukunya halaman 49. Di situ terdapat Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Dan untuk tugasnya, Ibu memberi tugas kepada kalian identifikasikan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dalam Quran surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah ini. 15 menit dari sekarang. Yap, udah ada yang selesai? Udah ada yang nemuin
hukum matsilah yang terdapat dalam Quran surah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah? Oke, kemudian ada yang mau perwakilan kelompoknya untuk menyebutkan matsilah yang terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah? Ya, kelompok 2 boleh disilahkan. Ya, jadi benar ya, di dalam Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah itu yang terdapat hukum bacaan matsilah itu hanya terdapat pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 9, dan itu pun hanya matsilah kasiroh, dan bunyinya yaitu yang fa ummuhu hawiyah. Nah, fa ummuhu hawiyah. Kemudian untuk Quran surat Al-Zalzalah itu memang tidak ditemukan matsilah kasiroh maupun matsilah tawilah. Oh ya, untuk catatan bahwasanya ada pengecualian bacaan matsilah kasiroh. Yang pertama, hak domir yang didahului huruf sukun atau mati. Nah, cara membacanya tidak boleh dipanjangkan. Contoh, wastaghfirahu min akhini wa banihi alaihi ahad. Nah, jadi itu adalah pengecualian hukum bacaan matsilah. Dan yang kedua, hak domir yang sesudahnya ada huruf sukun atau mati ataupun huruf yang bertasjid. Nah, cara membacanya juga tidak boleh dipanjangkan. Contohnya wahadainahun najdain. Nah, itu adalah pengecualian hukum bacaan matsilah kasiroh. Kemudian ibu mau kita sama-sama membaca Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ayo bareng-bareng ya. Untuk hari ini sudah cukup jelas ya untuk pengertian matsilah kasiroh dan matsilah tawilah. Nah, jadi ya, kembali ibu sampaikan lagi, ibu ulangi lagi. Jadi untuk membaca matsilah kasiroh ini dibaca seperti matobi, yaitu panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah, dan untuk matsilah tawilah itu dibaca panjangnya 1 alif maupun 2,5 alif, yaitu 2 harokat maupun 5 harokat. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu rasa sudah cukup jelas dan cukup dimengerti. Tugasnya adalah kalian berikan contoh matsilah kasiroh dan matsilah tawilah yang terdapat dalam juz amma. Kemudian dikumpulkan minggu depan dan ibu akan menilainya. Ibu cukupkan pada hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pada sehat semua kan ya. Jadi untuk materi pada pagi hari ini, untuk tugasnya silakan dikumpulkan di depan. Dan untuk materi hari ini ibu akan menjelaskan tentang mat badal, mat farki, dan mat tamkin. Yang pertama mat badal. Ada yang tahu mungkin mat badal itu apa? Atau mungkin sudah ada yang paham ya. Jadi mat badal adalah suatu kalimat yang dibaca mat badal apabila hamzah bertemu dengan mat. Karena badal sendiri artinya ganti. Nah, karena yang sebenarnya huruf mat yang ada tadi asalnya hamzah yang jatuh sukun kemudian diganti menjadi ya atau alif ataupun waw. Kemudian, untuk cara membaca mat badal ini sendiri, yaitu cara membacanya seperti mat tobi'i. Atau mungkin lebih singkatnya lagi, mat badal yaitu 2 huruf kembar yang dijadikan 1. Contohnya, amana menjadi amana. Nah, terus itu aminu menjadi aminu. Nah, karena mat badal sendiri yaitu yang tadi artinya ganti. Untuk contoh mat tamkin itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Contohnya an-nabiyina. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 213 yaitu an-nabiyyi. Ada lagi terdapat dalam surat Ali Imran ayat 20 yaitu pada wal aminah. Nah, untuk hukum bacaannya itu dibaca panjangnya 2 harokat atau 1 alif, sama seperti mat tobi'i.
Dan yang terakhir yaitu mad farki. Mad farki adalah apabila ada mad badal bertemu dengan tasjid di lain kalimat. Contohnya di dalam surat Al-An'am ayat ke-143. Az-Zakaroini. Kemudian di dalam surat Yunus ayat ke-59 juga Allah. Nah, itu untuk tadi. Kemudian untuk tugasnya, ini untuk tugas per individu, ibu ingin kalian memberikan contoh masing-masing mad badal, mad farki, dan mad tamkin yang terdapat dalam Al-Quran ayat, ya Allah, masing-masing minimal 10 contoh. Dan untuk penilaiannya sudah ibu nilai, ini bisa dibagi bukunya. Untuk pertemuan pada hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu rasa sudah cukup jelas dan paham ya untuk pengertian, contoh serta hukum bacaan mad badal, mad farki, dan mad tamkin. Semoga ilmu yang ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.